Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kami dari Gereja Evangelisen Makassar mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk ikut bergabung dalam ibadah online kami saat ini. Saya percaya bahwa kita semua percaya bahwa dimanapun kita berada, keadaan tidak akan membatasi kita untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan, berikan yang terbaik kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat
Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Sebab besar kasih setia Engkau dalam hidup kami Tuhan. Tidak pernah berkesudahan. Dan kami merasakannya dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau telah turun ke dalam bumi ini. Engkau disalibkan, Engkau mati dan dikuburkan. Tetapi Engkau bangkit dan Engkau naik ke surga Tuhan. Menyediakan tempat bagi kami. Engkau membuktikan kebenaran-Mu Tuhan. Engkau membuktikan bahwa setiap orang yang percaya kepada Engkau tidak akan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau. Lord, I leave your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. Lord, I live. Lord, I leave your name on high. Oh, Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My debut paid, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I leave your name on high. Lord, I leave your name on high. Oh, Lord, I love to sing your praises. Oh, I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My debut paid, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I leave your name on high. You came from heaven to earth to
jalan kau telah disalibkan untuk kami, kau telah dikuburkan, bangkit naik ke surga, ku tinggikan namamu, ku tinggikan namamu, ku tinggikan namamu. Kami tinggikan Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Karena Engkau layak untuk terima segala kemuliaan, segala puji-pujian, segala kehormatan. Karena Engkau mau turun ke dalam dunia ini, menebus setiap dosa-dosa kami. Tidak memandang latar belakang kami, tetapi Engkau membuka tangan-Mu Tuhan untuk memeluk setiap kami. Apapun keadaan kami, apapun masalah kami, Engkau membuktikan bahwa Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Biar segala ucapan syukur, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau hanya di dalam nama Yesus. Amen. Salam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu ini kita sama-sama memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Dan ketika kita berbicara mengenai sorga, mungkin ada orang-orang yang skeptis, yang tidak percaya dan mempertanyakan, betulkah sorga itu ada? Ada di mana? Astronot sudah pergi ke luar angkasa dan mereka lihat tidak ada sorga. Dan mungkin beberapa dari mereka yang skeptis mengatakan bahwa cerita sorga itu hanyalah cerita yang dibuat-buat untuk memberikan sedikit penghiburan bagi manusia yang hidupnya menderita. Bagi para pecundang di dunia ini yang tidak mampu bersaing dengan orang-orang yang lebih hebat dan akhirnya mereka harus hidup di dalam kekurangan, di dalam penderitaan. Dan ya biarlah sorga itu menjadi ilusi bagi mereka, yang penting memberikan penghiburan kepada mereka. Dan pertanyaan seperti itu sah-sah saja kalau orang mempertanyakan apa memang sorga itu ada, karena siapa yang pernah ke sorga? Siapa yang pernah melihat ada orang yang pergi ke sorga? Itu adalah sebuah pertanyaan yang sah. Dan kalau ada orang yang mengklaim bahwa kita bisa ke sorga kalau kita melakukan ini dan itu, kalau kita melakukan yang baik lebih banyak daripada yang buruk, ya sah-sah saja untuk mempertanyakan apakah betul ada sorga itu. Apa yang menjadi jaminannya, apa yang menjadi bukti yang kuat untuk bisa membuat kita percaya bahwa kalau kita melakukan sesuatu yang baik ini, kita akan ke sorga. Siapa yang mengatakan itu? Dan orang yang mengatakan itu, apakah dia sudah ke sorga? Itu sah saja untuk bertanya seperti itu. Dan kita semuanya, kita percaya bahwa kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita akan ke sorga, kan? Tapi ketika orang mempertanyakan itu kepada kita, mereka berhak untuk mempertanyakan itu kepada kita. Apa yang menjadi bukti? Apa yang menjadi jaminan bahwa keyakinan kita bahwa kita akan ke sorga itu valid, punya dasar yang kuat? Nah, Alkitab menulis hal itu. Kisah Para Rasul pasal 1. Lukas mencatat pasal 1 ayat 9 sampai 11. Sesudah Yesus mengatakan demikian, ini Yesus berkumpul bersama murid-muridnya. Jadi ada murid-murid di situ yang menyaksikan dan mereka menceritakan kepada Lukas. Sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, oleh murid-muridnya.
dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Murid-murid menyaksikan Yesus terangkat ke sorga bukan secara spiritual. Bukan di dalam roh mereka menyaksikan itu. Mereka menyaksikan secara fisik, secara jasmani, dengan mata jasmani mereka. Dan bukan hanya satu orang. Bukan satu orang berhalusinasi, bukan satu orang mengklaim dia dibawa oleh roh Tuhan untuk menyaksikan hal itu. Tetapi ada sekelompok murid, paling tidak ada 11 orang waktu itu yang bersama-sama dengan Yesus Kristus, dan ke-11 orang ini, ke-11 murid Kristus ini melihat dengan mata kepala mereka sendiri secara fisik Yesus Kristus terangkat ke sorga. Dan mereka secara fisik pun melihat malaikat ada datang kepada mereka dan mengatakan hal yang kita baca tadi. Bahwa Yesus yang terangkat seperti ini, dia akan datang dengan kembali dengan cara yang sama. Jadi Bapak Ibu Saudara, iman kita itu berdasarkan pada fakta. Iman kita bukan berdasarkan pada dongeng. Kita tidak mempercayai sesuatu hanya sekedar untuk memberikan penghiburan di dalam jiwa kita yang mungkin merana oleh karena kehidupan kita yang penuh dengan kesusahan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan kekalahan. Dan kita mempercayai sekalipun itu dongeng, yang penting itu bisa memberikan penghiburan kepada kita. Itu bukan iman kekristenan seperti itu. Iman kita berdasarkan fakta, kebenaran, sesuatu yang terjadi dalam sejarah. Ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus naik ke sorga, kita yang percaya kepada Yesus Kristus pun akan ke sorga, itu berdasarkan sebuah fakta yang jelas. Bahwa secara fisik, murid-murid telah menyaksikan Yesus Kristus naik ke sorga. Itu adalah sebuah jaminan bagi kita. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Rasul Paulus berkata, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Firman Tuhan melalui Rasul Paulus memberikan kepada kita masa depan kita. Bahwa apa yang akan terjadi dengan kita di masa depan adalah kita juga akan terangkat ke sorga. Dan itu bukan berdasarkan dongeng nenek moyang, nenek tua, tetapi ini berdasarkan kesaksian dari murid-murid Kristus yang menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Dan Tuhan Yesus pun mengatakan kepada murid-muridnya sebelum dia mati, sebelum dia dibangkitkan, sebelum dia terangkat ke sorga, Yohanes 14 ayat 3, dia mengatakan, apabila aku telah pergi ke situ. Tuhan Yesus sudah mengatakan jauh sebelum hal itu terjadi. Sebelum dia terangkat ke sorga, dia telah mengatakan bahwa dia akan terangkat ke sorga. Dia akan pergi ke sorga. Apabila aku telah pergi ke situ, ke sorga, ke rumah Bapa, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, ke sorga. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kita bisa sukacita dengan pengharapan kita bahwa kita akan ke sorga. Karena pengharapan kita ini bukanlah pengharapan yang tidak punya dasar. Pengharapan kita ini dasarnya sangat teguh, kuat. Karena didasari oleh fakta sejarah. Fakta berikutnya mengenai kenaikan Yesus ke sorga adalah bahwa dia ada di samping kanan Allah Bapa. Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 56. Tetapi Stefanus adalah murid Kristus. Dan dia
memberikan kesaksian akan kepercayaannya kepada Yesus Kristus, dan kemudian dia mati martir. Namun sebelum dia mati, Lukas mencatat, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Hal ini juga sudah dibuatkan dari zaman Daud, 1000 tahun sebelum Kristus datang ke dunia ini. Mazmur 110 ayat 1 mengatakan, Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan Allah kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nubuatan tentang Mesias, bahwa Mesias itu akan duduk di samping kanan Allah Bapa. Nah, apa yang dimaksud ketika seseorang duduk di samping kanan? Saudara, di zaman itu, ketika seorang raja berkenan untuk mengizinkan seseorang duduk di samping kanannya, itu berarti bahwa orang tersebut mendapatkan kehormatan dari sang raja. Dan ketika Yesus Kristus duduk di samping kanan Allah Bapa, hal itu berarti bahwa Yesus Kristus menerima kemuliaan, kehormatan, dan kuasa dari Allah Bapa. Jadi yang pertama kita lihat, Yesus Kristus ada di samping kanan Allah Bapa, berarti bahwa dia menerima segala kuasa dari Allah Bapa. Segala kuasa di sorga dan di bumi. Artinya dia adalah raja segala raja. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Bahwa tidak ada satu tempat pun, baik di sorga maupun di bumi, di mana dia tidak memerintah, di mana dia tidak berkuasa. Filipi 2 ayat 9-11, Rasul Paulus mengatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nama di atas segala nama yang diberikan kepada Yesus adalah bahwa dia adalah Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan. Dia yang memiliki segala kuasa sorga dan di bumi. Itu artinya dia duduk di samping kanan Allah Bapa. Petrus pun mengatakan hal yang sama. 1 Petrus 3 ayat 22. Yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Semuanya, baik malaikat, kuasa, roh-roh jahat ataupun manusia, semuanya ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Yesus memiliki segala otoritas di sorga dan di bumi. Karena itu semua ciptaan harusnya menaati Raja segala raja ini, Tuhan di atas segala Tuhan ini. Itu implikasi ketika kita memperingati Yesus yang naik ke sorga. Kita mesti menyadari bahwa dia naik ke sorga sekarang ini. Itulah keadaan Tuhan Yesus sekarang ini. Ada di samping kanan Allah Bapa. Artinya sekarang ini dia adalah raja di atas segala raja. Dan implikasinya bagi kita adalah kita harus menaati dia. Kita harus menghormati dia. Kita harus memberikan bakti kita yang sepenuhnya kepada dia. Sumpah setia kita berikan kepada Raja segala raja ini, Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan di Yohanes 5 ayat 21-23. Sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa.
barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Allah Bapa menyerahkan segalanya kepada Yesus Kristus. Segala kuasa diberikan kepadanya. Kuasa untuk memberikan hidup yang kekal, untuk membangkitkan orang mati ada pada Yesus Kristus. Saudara, apa yang kita cari di dunia ini? Kita mungkin mencari banyak hal, tapi sebenarnya satu saja tujuan. Kita mau hidup. Kita mau kehidupan yang berkualitas, kan? Kita berusaha untuk punya uang supaya kita bisa mendapatkan hal-hal yang menopang hidup kita. Kita bisa punya makanan, minuman, kesehatan, ataupun hal-hal lain yang bisa membuat hidup kita lebih baik. Tapi dalam segala usaha manusia, akhirnya mereka akan mati. Dan kalau mati, itu adalah sebuah tragedi. Itu seperti kita membangun sebuah gedung yang hebat, yang canggih, yang indah, yang wow, luar biasa. Tetapi ketika bangunan tersebut sudah berdiri jadi dan kemudian runtuh, itu adalah sebuah tragedi. Sama seperti itu hidup manusia. Membangun kehidupannya, berusaha mencari uang, memperoleh semuanya, sudah mendapatkan semuanya dan kemudian mati. Itu adalah sebuah tragedi. Apa yang kita butuhkan adalah kehidupan yang kekal. Apa yang kita butuhkan adalah supaya kita bisa dibangkitkan kembali dan memperoleh hidup yang kekal. Dan siapa yang memiliki otoritas untuk memberikan kita hidup itu, hidup yang kekal itu, membangkitkan kita? Hanya satu orang, Yesus Kristus Tuhan. Dia yang diberikan Allah Bapa otoritas itu. Dengan maksud supaya semua orang menghormati dia. Dan barang siapa menghormati Yesus, mereka menghormati Allah Bapa. Tapi siapa yang tidak menghormati Kristus, mereka juga tidak menghormati Allah Bapa. Dan Bapa memberikan otoritas untuk menghakimi orang-orang. Untuk menghakimi mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, yang tidak menghormati Kristus. Kuasa itu diberikan kepada Kristus. Bahwa dia yang akan datang untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Oh, betapa celakanya mereka yang tidak menghormati Kristus. Bagaimana mereka akan menghadapi Yesus kelak ketika dia datang sebagai hakim seluruh bumi. Mereka tidak bisa mengangkat muka mereka. Mereka akan tertunduk malu, kaki mereka gemetar. Tidak mampu untuk berdiri kalau tidak ditopang oleh kuasa Tuhan sendiri. Dan bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus, ini adalah sebuah penghiburan. Dan ketika dia datang untuk menghakimi kita, kita yang percaya kepada dia, kita yang menghormati dia, dia akan datang sebagai penebus bagi kita. Dia akan datang sebagai pembela bagi kita. Kemudian Yesus juga diberikan kuasa oleh Allah Bapa untuk mencurahkan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 ayat 33, Rasul Petrus berkhotbah dan mengatakan, dan sesudah ia, Yesus Kristus, ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Roh Kudus ketika itu dicurahkan di hari Pentakosta itu. Dan saudara, Petrus mengatakan bahwa Yesus Kristuslah yang diberikan kuasa. Janji yang diberikan oleh Allah Bapa itu mengenai Roh Kudus. Ketika Yesus Kristus selesai dengan pekerjaannya untuk melakukan penebusan. Yesus inilah yang diberikan kuasa oleh Allah Bapa untuk mencurahkan roh yang dijanjikan, Roh Kudus itu kepada murid-muridnya. Saudara, Roh Kudus ini yang kita butuhkan untuk kita memiliki hidup yang kekal. Harus ada Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak boleh, kita tidak bisa memiliki hidup yang kekal. Dan saudara, musuh kita, musuh umat manusia yang tidak kelihatan adalah si jahat, iblis. Apa yang dia lakukan? Dia dari semula adalah pembunuh manusia. Dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan saudara, tidak ada satu manusia pun yang lebih kuat daripada iblis.
Tidak ada satu manusia pun yang bisa lepas dari tipu daya iblis, kuasa iblis untuk menghancurkan mereka, untuk membunuh, membinasakan mereka. Kita hanya bisa terlepas dari kuasa si jahat itu bila ada Roh Kudus di dalam kita. Dan Roh Kudus dicurahkan hanya oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus yang memiliki hak, otoritas untuk mencurahkan Roh Kudus itu kepada siapa yang Dia kehendaki. Sesuai kalau kita percaya kepada Dia, kalau kita menghormati Dia, kita adalah orang-orang yang diberikan Roh Kudus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kalau kita memiliki Roh Kudus, kita punya kuasa, kita punya kekuatan. Seperti dikatakan Efesus 2 ayat 6 oleh Rasul Paulus, di dalam Yesus Kristus, di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Mendudukan kita, Allah Bapa mendudukan kita bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Yesus di sorga. Ini adalah bicara mengenai kesatuan kita dengan Kristus. Sama seperti Kristus telah mati, kita juga telah mati. Sama seperti Kristus telah bangkit, kita juga telah bangkit. Dan sama seperti Kristus telah duduk di samping kanan Allah Bapa, kita juga duduk bersama-sama dengan Dia. Tentu saja bukan secara fisik, tentu saja bukan dalam sisi yang penuh. Sama seperti kebangkitan kita juga. Sama seperti kematian kita, kita juga belum mati sekarang, kita masih hidup. Kita juga belum bangkit sekarang secara fisik. Kita juga belum secara penuh sekarang ada di sorga bersama-sama dengan Kristus. Tetapi inilah bahasa dari Tuhan kepada kita, bahwa kita sudah mengalami uang mukanya, jaminannya, buah pertama itu. Kita sudah alami, kita sudah mati bersama dengan Kristus, artinya tidak ada lagi penghukuman bagi kita. Kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, artinya kita punya kehidupan yang baru sekarang. Dan kita juga duduk bersama-sama dengan Kristus di sorga. Sekarang, artinya apa? Kita juga mendapatkan kuasa itu. Walaupun masih di dalam jumlah yang terbatas. Tapi kita sudah diberikan kuasa itu. Roh Kudus yang diam di dalam kita. Memberikan kita kuasa untuk berperang melawan roh-roh jahat ini. Seperti dikatakan oleh Efesus pasal 6. Rasul Paulus mengatakan supaya kita berdiri tegap, kuat dan bersiap melakukan peperangan dengan si jahat. Bukan dengan darah dan daging, tetapi dengan roh-roh jahat, dengan iblis dan siasatnya. Jadi kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Ketika kita memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, kita ingat, kita juga bersama-sama dengan Dia sekarang duduk di sorga. Artinya kita juga memperoleh kuasa ini. Dan kita bisa bersafaat, kita bisa melakukan peperangan rohani. Bapak Ibu Saudara, di dunia ini kita bisa melihat ada begitu banyak kejahatan, ada begitu banyak hal-hal yang buruk yang terjadi. Tetapi di balik semua itu adalah perbuatan si jahat. Dan saudara, kita, gereja Yesus Kristus, diberikan otoritas untuk menahan kekuatan musuh itu, untuk melawan kekuatan musuh itu, untuk mendatangkan hal-hal baik di dunia ini, untuk membawa kerajaan Allah di dunia ini. Itu otoritas yang diberikan kepada kita. Kemudian Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata pada murid-muridnya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kalau Yesus yang memiliki segala kuasa di sorga dan di bumi, maka semua bangsa harus menjadi murid. Semua bangsa harus tunduk kepada Dia. Yesus bukan hanya sekedar raja lokal, hanya raja untuk bangsa tertentu. Tidak, Dia adalah raja, segala kuasa di sorga dan di bumi, di seluruh jagat raya ini.
adalah milik Kristus. Karena itu setiap bangsa, setiap tempat, di mana saja ada orang di sana, mereka harus menjadi murid Kristus. Itu yang pantas. Terus waktu kita ingat Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja, kita ingat kita yang ada di dunia ini ada untuk membawa misi, untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Yang kedua, Yesus di samping kanan Allah Bapa, bahwa dia memperoleh kehormatan adalah dia ditahbiskan sebagai imam besar untuk kita semua. Ibrani 1 ayat 3-4. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Itu dia adalah Raja segala raja. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Dia juga adalah imam besar. Setelah dia selesai sebagai imam, mempersembahkan dirinya sebagai korban penebus bagi umatnya, pekerjaannya selesai. Korbannya diterima oleh Allah Bapa, harum, sempurna, tidak kekurangan apapun, sehingga dia bisa duduk di samping kanan Allah Bapa, menikmati hasil pekerjaan. Roma 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi sekarang Yesus duduk di samping kanan Allah Bapa. Apa yang dia lakukan? Roma pasal 8 ayat 34 mengatakan bahwa dia menjadi pembela bagi kita. Ini pekerjaannya sebagai imam besar. Dia senantiasa membela kita. Iblis menuduh kita. Iblis terus menuduh kita di hadapan Allah, menuntut Allah untuk menghukum kita. Tetapi Yesus Kristus ada di samping kanan Allah Bapa, dan dia selalu didengar oleh Allah Bapa, dan dia selalu membela kita, mengatakan bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka. Saya sudah tanggung semuanya. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Sekarang ini dia ada di samping kanan Bapa untuk senantiasa bersyafaat bagi kita, membela kita, menyampaikan semua kebutuhan-kebutuhan kita, semua kepentingan kita dia sampaikan kepada Allah Bapa. Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kalau Kristus ada di samping kanan Allah Bapa untuk menjadi pembela bagi kita, pengantara bagi kita, maka kita semua yang datang kepada Allah, dia selamatkan, dia sanggup untuk menyelamatkan kita semuanya. Dengan segala macam masalah yang kita hadapi di dunia ini sekarang ini, kita bisa datang kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa kita diterima. Kenapa? Karena ada imam besar kita yang ada di samping kanan Allah Bapa sekarang, yang membela kita, yang senantiasa melayakkan kita untuk datang kepada Allah Bapa. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punyai bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Mungkin ketika kita memikirkan Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja yang duduk di sorga, di samping kanan Allah Bapa, kita mungkin merasa dia jauh dari kita. Ketika kita menghadapi situasi kita yang kecil, ya persoalan-persoalan kecil kita, ya mungkin kita pikir masa Raja segala raja akan mengurusi kita punya urusan-urusan kecil kayak begini. Dan mungkin kita merasa bahwa Raja segala raja ini tidak akan mempedulikan kita dengan urusan kita hari-hari. Urusan makanan, minuman kita hari-hari, urusan anak-anak kita yang harus sekolah, urusan rumah tangga kita, urusan dalam pekerjaan kita. Mungkin kita pikir bahwa Raja segala raja terlalu jauh, terlalu tinggi bagi dia untuk mengurusi hal-hal seperti itu.
Memang benar dia adalah raja segala raja, yang tinggi mengatasi apapun yang bisa disebut. Tetapi dia juga adalah imam besar bagi kita. Dia pernah menjadi manusia seperti kita, dan sampai sekarang pun dia masih mengenakan kemanusiaannya di samping kanan Allah Bapa. Dia tahu apa yang kita hadapi. Dia juga pernah menjadi seperti kita. Dia juga mengalami masalah-masalah kecil seperti yang kita hadapi. Dia juga mengalami penderitaan seperti yang kita hadapi. Problem-problem, dia juga menghadapi semuanya itu. Dan dia tahu kita menghadapi itu. Karena itu dia ada senantiasa di samping kanan Allah Bapa untuk terus menyampaikan semua problem kita, semua persoalan kita, semua kebutuhan kita. Dia bawa di dalam syafaatnya kepada Allah Bapa. Jadi saat ini kita bisa datang kepada Allah kapan saja, dalam keadaan apa saja, di mana saja kita bisa datang kepada Allah Bapa. Karena kita tahu kita punya imam besar yang sekarang ini duduk di samping kanan Allah Bapa, Yesus Kristus, yang ada di sorga, di samping kanan Allah Bapa. Dan sekalipun dia adalah raja segala raja, yang berkuasa atas alam semesta ini, yang jauh tinggi mengatasi segala nama yang bisa disebut, tetapi dia bukanlah Allah yang jauh, dia bukan Tuhan yang jauh. Dia adalah raja di atas segala raja yang dekat dengan kita. Dia hanya sejauh doa. Mari kita datang kepada dia dengan menyadari bahwa dia telah naik ke surga dan sekarang ada di samping kanan Allah Bapa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih anugerah-Mu buat kami semuanya, memberikan Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, menjadi imam besar kami, menjadi raja segala raja yang berkuasa atas kami. Terima kasih. Kalau saat ini kami bisa ada dalam Yesus Kristus, kami bisa bersyukur bahwa kami punya jaminan yang kokoh, bahwa suatu waktu nanti kami akan ke surga. Semua kehidupan kami di dunia ini, sepahit apapun itu, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengharapan kami akan surga. Suatu kami pada akhirnya akan bersama-sama dengan Engkau di tempat di mana Engkau berada, Tuhan Yesus. Kami ada di sana. Oh, pengharapan yang luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa, yang menghapus semua penderitaan kami di dunia ini, air mata kami di dunia ini. Karena saat ini kami bersuka cita di hadapan Engkau Bapa. Kami bersyukur di dalam Engkau Tuhan. Kami tidak perlu khawatir lagi. Kami tidak perlu takut, stres ataupun frustrasi. Karena kami tahu saat ini kami memiliki pembela yang ada di samping kanan Allah Bapa bagi kami. Oh, terima kasih Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau menguatkan jemaat saat kami memperingati peristiwa kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke surga. Biar hal ini menguasai kami semua, memberikan kami sukacita bahwa kami yang memiliki Kristus, kami sudah memiliki segala-galanya. Kami tidak berkekurangan apapun lagi. Dan dia Roh Kuduslah yang hidup di dalam kami, supaya kami senantiasa taat kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Kami berdoa
Kiranya seluruh bangsa di dunia ini, kiranya mereka semuanya juga tunduk dan menjadi murid Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kau berkati jemaat-Mu. Allah yang Maha Kuasa melindungi setiap jemaat. Tidak ada bahaya, tidak ada kecelakaan. Hal-hal yang baik yang berasal dari tempat tinggi, kiranya Engkau curahkan kepada jemaat itu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Saya percaya dalam keadaan apapun, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia senantiasa datang untuk menyelamatkan kita, memenuhi segala kebutuhan kita. Dan saat ini kita masih memiliki sesuatu, kita masih bisa menghasilkan sesuatu, ada uang di tangan kita. Itu adalah bukti bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, memberkati kita. Dan memang maksud Tuhan bagi kita adalah supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Itu adalah tujuan Tuhan untuk hidup kita. Karena itu kita akan terus memberi, walaupun di dalam keadaan yang mungkin bagi pikiran alami kita adalah bahwa di saat seperti ini bukan waktu kita untuk memberi, tetapi menurut pandangan sorga, menurut nilai-nilai sorga, justru inilah waktu di mana kita menunjukkan kekayaan kemurahan Tuhan kepada dunia. Jadi mari saya mendorong kita semuanya untuk memberi persembahan kepada Tuhan yang terbaik dengan hati yang gembira, penuh dengan sukacita, penuh dengan iman. Bahwa Tuhan akan menyediakan untuk kita, memberkati kita berlimpah-limpah. Karena Dia menghendaki kita untuk menjadi berkat bagi sekeliling kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami bisa makan, minum, dan kami memiliki uang saat ini di tangan kami. Semua itu adalah berkat dari-Mu saja. Dan saat ini kami membawa persembahan kami, kiranya Engkau berkenan dengan persembahan kami, berbau harum di hadapan Engkau. Dan biar Engkau memberkati persembahan kami dengan persembahan ini. Kiranya nama Engkau semakin dikenal. Injil Engkau bisa diberitakan kepada mereka yang belum mendengar. Biar setiap bangsa menjadi murid Kristus. Berkati Bapa setiap jemaat yang memberi saat ini. Biar kami semuanya menjadi saluran berkat yang lebih hebat lagi di masa depan bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam
Bapak Ibu, saatnya kita menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya di dalam nama Yesus Kristus. Amin.